Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika Bisnis dan submaterinya mengenai analisis tren. Perkenalkan, saya Salwa Jinan dengan NIM 2902350008 dari Prodi Akuntansi Malam, dan yang terhormat dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Di sini kita akan mulai masuk materinya ya. Apa itu analisis tren? Analisis tren adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mempelajari data guna membuat prediksi tentang perilaku konsumen yang ada di masa depan berdasarkan analisis tren dari data yang diamati dan dicatat dari tren masa lalu dan tren yang sedang berlangsung. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Komponen deret berkala dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada analisis tren, yang kedua analisis variasi musim, yang ketiga analisis variasi siklus, dan yang terakhir ada analisis yang tidak tetap atau biasa disebut gerak tak beraturan. Di sini kita akan mempelajari mengenai analisis tren terlebih dahulu, yang mana analisis tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu, dan nilainya juga cukup rata atau smooth, yang mana bisa kita lihat jika tahunnya positif, kurvanya akan beranjak naik, jika tahunnya negatif, kurvanya juga akan beranjak turun. Analisis tren juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada metode semi rata-rata, yang mana membagi data menjadi 2 bagian. Juga menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 biasa disebut K1 dan kelompok 2 disingkat menjadi K2. Lalu menghitung perubahan tren dengan menggunakan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Lalu yang terakhir merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Di sini bisa kita lihat untuk kolom tabelnya. Pada tahun 1996, pelanggannya 4,2, nilai X tahun dasar 1997-nya min 1, sedangkan nilai X tahun dasar 2000-nya ada di minus 4. Tahun 1997 pelanggannya 5,0, rata-ratanya dapat 4,93, tahun dasar 1997-nya 0, tahun dasar 2000-nya minus 3. Selanjutnya 1998 yang mana pelanggannya 5,6, tahun dasar 1997-nya 1 dan tahun dasar 2000-nya minus 2. Yang mana bisa kita lihat di kolom-kolom selanjutnya yang bisa kita tentukan Y tahun dasar 1997 sama dengan 4,93 plus 0,58X. Yang selanjutnya Y pada tahun dasar 2000 sama dengan 6,67 ditambah 0,58X. Maka ketemu B sama dengan 6,67 dikurangi 4,93 dibagi 2000 dikurangi 1997. Yang mana ketemu B-nya 0,58. Selanjutnya masuk pada metode kuadrat terkecil,
yang menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Yang mana rumusnya jika mencari Y sama dengan A plus BX, jika mencari A, sigma Y dibagi N, jika mencari B, sigma YX dibagi X kuadrat. Di sini pun bisa kita lihat kolom tabelnya. Pada tahun 1997, pelanggan atau Y itu 5,0. Pada kode X atau per tahunnya minus 2, Y dikali X itu dapat minus 10, X kuadratnya dapat 4. Tahun 1998, pelanggannya 5,6, kode X-nya atau per tahunnya minus 1, yang mana Y dikali X dapat min 5,6. X kuadratnya sama dengan 1. Pada tahun 1999, pelanggannya 6,1, kode X atau per tahunnya 0, Y dikali X sama dengan 0, X kuadrat pun juga 0. Dan di sini bisa kita lihat pada kolom pada tahun 1999, 2000, dan 2001. Maka di sini nanti pada akhirnya akan ketemu sigma Y-nya jika dijumlahkan 30,6, Y dikali X akan ketemu sigma Y dikali X sama dengan 5,5, lalu sigma X kuadratnya sama dengan 10. Maka nilai A sama dengan 30,6 dibagi 5, yang mana akan ketemu 6,12. Untuk nilai B-nya 5,5 dibagi 10, maka akan ketemu 0,55. Jadi persamaan tren Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55X. Selanjutnya masuk pada metode kuadratis, yang mana untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX plus CX kuadrat, yang mana koefisien A, B, dan C dapat dicari dengan menggunakan rumus jika mencari A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikali Y, lalu dikalikan sigma X kuadrat dibagi N, sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikali kuadrat. Jika mencari B, sigma X dikali Y dibagi, sigma X kuadrat. Jika mencari C, dengan menggunakan rumus N, sigma X kuadrat dikali Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali kuadrat. Yang mana di sini bisa kita lihat pada tahun 1967 untuk Y-nya 5,0, X-nya minus 2, maka jika dikali X dikali Y ketemu minus 10, X kuadratnya 4, X kuadrat dikali Y 20, X dikali Y-nya 16. Pada tahun 1998, Y-nya 5,6, X-nya minus 1, X dikali Y-nya min 5,60, X kuadratnya 1, X kuadrat kali Y 5,60, dan X dikali Y-nya sama dengan 1. Begitupun pada kolom-kolom selanjutnya yang bisa kita lihat pada tahun 1969, tahun 2000, dan juga pada tahun 2001. Maka di sini bisa kita simpulkan untuk A-nya, sigma Y dikali sigma X kuadrat, sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikali Y dikali sigma X kuadrat, maka akan ketemu 30,6 dikali 34
dikurangi 61,1 dikali 10 dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali kuadrat, yang mana 5 dikali 34 dikurangi 10 kuadrat. Maka akan ketemu 6,13. Untuk mencari B-nya, maka akan ketemu 5,5 dibagi 10, yang mana hasilnya 0,55. Untuk C-nya 5 dikali 61,1 dikurangi 10 dikali 30,6 dibagi 5 dikali 34 dikurangi 10 kuadrat, yang akan ketemu minus 0,0071. Maka persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X minus 0,0071 X kuadrat. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi mengenai metode eksponensial, yang mana persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X, digunakan rumus sebagai berikut, yang mana Y-nya sama dengan A dikali 1 plus B dikali X. Jika ln Y sama dengan ln A ditambah XLN dikali 1 plus B. Sehingga A sama dengan anti ln sigma ln dikali Y dibagi N. Untuk B sama dengan anti ln sigma X dikali ln Y dikurang 1 dibagi sigma X kuadrat. Dan di sini bisa kita lihat untuk kolom tabelnya, tahun 1997, Y-nya itu 5,0, X-nya itu minus 2, ln Y-nya 1,6, X kuadratnya 4, maka X ln Y-nya minus 3,2. Tahun 1998, Y-nya 5,6, X-nya minus 1, ln Y-nya 1,7, X kuadratnya 1, X ln Y-nya itu minus 1,7. Dan di sini bisa kita lihat pada kolom-kolom berikut, pada tahun 1999, pada tahun 2000, dan juga pada tahun 2001. Jika dijumlahkan, maka akan ketemu ln Y-nya sama dengan 9, X kuadratnya 10, X ln Y-nya 0,9. Maka nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln sigma ln Y dibagi N sama dengan anti ln 9 dibagi 5 sama dengan 6,049. Untuk B-nya anti ln sigma X dikali ln Y dikurang 1 dibagi sigma X kuadrat, maka akan ketemu anti ln 0,9 dibagi 10 dikurangi 1 sama dengan 0,094. Maka persamaan eksponensialnya adalah Y sama dengan 6,049 dikali 1 plus 0,094 X. Selanjutnya masuk pada materi mengenai analisis musim, yang mana analisis musim adalah variase musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini bisa kita lihat kurvanya variase musim produk pertanian, ada kurva inflasi bulanan dan juga kurva harga saham harian. Untuk analisis musim dengan metode rata-rata sederhana, indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Bisa kita lihat di sini untuk tabelnya, bulan Januari pendapatannya 88, rumusnya nilai bulan ini dikali nilai rata-rata dikalikan 100. Maka 88 dikali 95 dikali 100.
Indeks musimnya akan ketemu 93. Pada bulan Februari pendapatannya 88. Untuk nilai bulan ininya 82, nilai rata-ratanya 95 dikalikan 100. Untuk indeks musimnya 86. Dan pada tahun-tahun selanjutnya bisa kita lihat pada bulan Maret, April, Mei, Juni sama dengan Desember. Untuk rata-ratanya maka akan ketemu 95. Selanjutnya di sini akan masuk materi mengenai analisis musim. Untuk analisis musim selanjutnya, metode rata-rata dengan tren. Yang mana metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan cara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Dan untuk kolom tabelnya di sini bisa kita lihat untuk metode rata-rata sederhana dengan tren bulan Januari untuk Y-nya 88, untuk Y-nya 97,41, perhitungannya 88 dibagi 97,41 dikali 100, maka indeks musimnya 90,3. Bisa kita lihat juga pada tahun-tahun selanjutnya untuk Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Untuk selanjutnya masuk materi mengenai analisis siklus, yang mana bisa dan harus kita ingat untuk rumus Y sama dengan T dikali X dikali C dikali I. Maka TCI sama dengan Y dibagi S. Untuk CI-nya sama dengan TCI dibagi T, di mana CI adalah indeks siklus. Dan di sini bisa kita lihat untuk kurva siklus indeks saham gabungan. Untuk coba contoh dari tabelnya, bisa kita lihat pada tahun 1998, TRWL-nya 2, Y-nya 14, T-nya 17,2, S-nya 95, TJ1 sama dengan Y dibagi S-nya 14,7, TJ1 dibagi T sama dengan 86, dan kolom-kolom selanjutnya pada tahun 1999, 2000, dan 2001. Dan yang terakhir masuk pada materi mengenai analisis gerak tak beraturan. Yang mana harus kita ingat, untuk rumus Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Untuk TCI rumusnya Y dibagi S. Untuk CI, TCI dibagi T. Untuk rumus I, itu CI dibagi C. Dan bisa kita lihat di sini ada kurva tentang perkembangan inflasi dan juga suku bunga. Untuk contoh dari tabel gerak tak beraturan, pada tahun 1998 TRL-nya 2, C1 sama dengan TCI dibagi T 93, C-nya 92, maka I C1 dikali C dikali 100 akan ketemu 101. Begitu pula pada tahun-tahun selanjutnya, di tahun 1999, tahun 2000, dan juga tahun 2001. Kita sampai pada akhir materi. Untuk kesimpulan dari materi mengenai analisis tren, yaitu analisis tren cukup membantu dalam mengidentifikasikan pola-pola historis dan prediksi yang ada pada masa depan berdasarkan data yang ada agar keputusan dibuat lebih strategis. Dan yang kedua, dengan menggunakan analisis tren, perusahaan dapat mengenali peluang-peluang baru yang ada, mengantisipasi risiko, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.